Selamat malam semua. Malam Romo. Apakah semua kabar baik-baik aja? Hai, Romo. Terima kasih. Saya Baik, Romo. ya minta maaf malam ini untuk tidak begitu lama nanti kita ormas. Karena saya sore tadi baru tiba dari Lombok, jadi tidak begitu fit untuk waktu yang agak lama. Yang pertama tentu terima kasih karena kita semua boleh ada di link Zoom ini untuk secara khusus mau bincang-bincang secara sederhana tentang bahasa roh. Tapi sebelumnya saya menyapa dan berterima kasih kepada para saudara-saudariku baptisan baru, baik tahun ini maupun tahun lalu yang lewat gurunya saya minta untuk boleh hadir untuk mengikuti Zoom pada malam hari ini. Saya lihat di antaranya ada beberapa yang hadir. Mereka ini dalam struktur gereja Katolik itu masuk tahapan mistagogi. Gereja memberikan pengajaran pendalaman iman lebih jauh lagi lewat berbagai macam cara. Salah satunya sekarang. Sehubungan dengan topik bahasa roh, semua pasti tentu membaca dari link atau poster yang dikirimkan dan diberi pendasaran dari peristiwa Pentakosta. Tentu teks yang ditempatkan pada bagian judul coba kita pada malam hari ini, sengaja saya pilih teks itu untuk menjadi hal yang paling mendasar adalah kapan para rasul itu menerima Roh Kudus. Roh itu yang kemudian menuntun dan menggerakkan banyak orang. Roh itu juga lah yang kemudian lewat tulisan Rasul Paulus bicara tentang karunia berbahasa roh. Jadi dasarnya itu dari peristiwa Pentakosta. Hal yang sama juga terjadi dengan diri kita. Kita menerima Roh Kudus pertama kali itu pada waktu kita dibaptis saat seorang imam mengurapi kepala baptisan baru itu dengan materi minyak krisma. Jadi kalau imam saat habisan imam itu diberikan sejumlah kuasa. Salah satunya adalah kuasa untuk menghadirkan Roh Allah. Dan itu tidak bisa dimiliki oleh seorang awam. Seorang imam lewat minyak krisma pada waktu pembaptisan Allah pakai tangan imam untuk mencurahkan Roh Kudus pertama kali. Maka minyak krisma tidak bisa dipakai oleh awam, hanya boleh seorang imam pada waktu pembaptisan atau juga nanti pada waktu penerimaan sakramen krisma. Kalau uskup akan menggunakan lagi pada waktu baptisan imam. Jadi pada waktu seorang dibaptis, dia menerima curahan Roh Kudus. Jadi kami imam saat mengurapi kepala dari baptisan baru dengan minyak krisma itu tidak boleh mengucapkan doa. Karena bagian itu bukan bagian imam berdoa. Bagian itu Allah mencurahkan Roh Kudus ke dalam diri seorang baptisan baru lewat kuasa yang diberikan kepada seorang imam. Jadi sejak saat itu Roh Kudus ada di dalam diri kita dan Roh ini yang lalu menuntun kita, membimbing kita. Dan kalau dalam perjalanan waktu, Roh ini juga yang bagi orang yang punya karunia berbahasa roh, Roh ini yang berdoa, bukan orang itu. Seorang yang berbahasa roh itu orang yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mengucapkan doa. Karena yang diucapkan itu adalah roh yang berbicara, maka orang tidak bisa mengerti. Tidak satu orang pun bisa memahami apa yang diucapkan oleh seseorang. Tentu tingkatannya berbeda-beda.
Ada yang mudah sekali untuk berbahasa roh. Ada yang cukup lama baru bisa berbahasa roh. Ada yang sesudah dia bertobat baru Tuhan mengaruniai berbahasa roh. Pokoknya itu hak prerogatif Allah. Allah dengan kekuatan rohnya akan mencurahkan atau menghadirkan karunia berbahasa roh kepada setiap orang. Saya imam sampai saat ini tidak punya karunia berbahasa roh. Awam banyak yang punya karunia berbahasa roh. Anak kecil sekalipun bisa dipakai Allah untuk memiliki karunia berbahasa roh. Jadi tidak membedakan dia usia apa atau dia aktif di kelompok doa A, B, C, dan tidak. Karunia berbahasa roh itu bisa diberikan Allah kepada siapa saja dalam cara apapun. Jadi kalau sepanjang saya jadi imam ini, kadang-kadang orang datang ke pastoran, terus ngomongnya tidak jelas, terus pegawai saya bilang, Romo, ada orang yang kerasukan roh. Roh apa? Roh Allah atau roh yang jahat? Tidak tahu. Terus saat mendengarkan orang itu coba mengungkapkan apa yang sementara terjadi, sebentar dia berbahasa Bali, sebentar dia berbahasa di kampungnya, sebentar dia berbahasa jelas, jadi ini bukan berbahasa roh, ini orang yang kerasukan. Ini orang yang ada problem dengan dirinya. Orang yang barangkali mentalnya sementara terganggu. Sementara kasnya yang kita tahu, orang yang berbahasa roh, itu biasanya kalau kita mengikuti persekutuan doa karismatik Katolik, sesudah lagu penyembahan, terus tiba-tiba kita bisa mendengarkan orang yang mudah mengungkapkan bahasa roh. Tapi ingat, bukan dia yang mengucapkan. Aslinya bukan dia. Roh Allah yang berbicara. Maka kemudian tidak bisa dimengerti dan tidak bisa ditafsirkan. Kecuali orang yang diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh dari orang di sekitarnya. Di rata-rata tidak. Dalam gereja Katolik pun tidak ada satu dokumen pun yang bicara tentang bahasa roh, kemudian bagaimana menerjemahkannya. Karena ini benar-benar namanya juga bahasa roh. Roh Allah yang menggunakan orang tertentu untuk mengungkapkan sesuatu yang oleh gereja itu diberi nama roh yang bicara, roh yang berdoa. Maka jenis ini sekali lagi tidak semua orang itu diberikan Allah untuk boleh punya karunia berbahasa roh. Beda dengan orang yang diberikan karunia bernubuat. Saat ada ibadah, bahkan dalam perayaan Ekaristi sekalipun tiba-tiba ada orang yang mengucapkan sesuatu. Bisa saja dia punya karunia bernubuat. Hanya kadang-kadang itu begini, dalam banyak kesempatan, tanpa disadari, orang bisa punya kesombongan rohani. Ketika tiba-tiba misalnya dalam kebersamaan, dalam ibadah, dalam berdoa, terus mulai cari tahu, kamu bisa bahasa roh atau tidak? Dia bisa atau tidak? Jadi kalau ada teman yang bilang, saya pingin tetapi belum bisa. Jangan dipaksakan supaya dia bisa. Karena itu hak prerogatif Allah yang bisa diberikan kepada siapapun. Saya pernah melawan orang yang menuntun kami, waktu itu saya masih frater, untuk mengikuti seminar hidup baru dalam roh di Maumer. Ya. Orang yang menuntun kami, para frater, dia suruh mengucapkan kalimat yang saya tidak mengerti dan dibilang itu bahasa roh. Lalu saya bilang, dia laki, saya bilang, Pak, tahu dari mana bahasa roh? Jadi tidak bisa itu berbahasa roh itu dipaksakan. Dia harus muncul secara tiba-tiba
sekali lagi oleh Allah yang punya kuasa untuk menghadirkan berbagai macam karunia, salah satunya karunia berbahasa roh. Apakah kemudian orang yang berbahasa roh itu dianggap aneh? Aneh untuk siapa? Namanya juga karunia berbahasa roh. Orang menganggap aneh itu ketika satu kan orang tidak mengerti itu bahasa apa. Yang kedua kemudian karena dia tidak mengerti dibilang itu aneh. Kan tidak juga. Karena sekali lagi yang namanya bahasa roh itu tidak bisa diterjemahkan. Tidak bisa juga diberi arti. Kecuali yang bersangkutan selain diberikan karunia berbahasa roh, juga diberikan karunia untuk mengartikan bahasa roh itu. Biasanya jarang. Lalu bahasa roh yang muncul secara tiba-tiba pada orang-orang tertentu itu fungsinya apa? Pertama, fungsinya untuk orang yang bersangkutan. Roh mau berdoa buat orang yang bersangkutan. Yang barangkali sebentar punya problem. Yang barangkali sebentar bergumul dengan hal yang luar biasa dan dia tidak sanggup mengatasinya, dan roh yang berdoa. Dia bisa bebas lepas dari persoalan itu sesudah tiba-tiba dia bisa berbahasa roh. Jadi Allah dengan caranya yang kadang-kadang tidak bisa kita pahami dengan akal, ini kan misteri ilahi namanya, yang bisa membantu menyelamatkan orang dari berbagai macam pergumulan dengan kehadiran roh yang berdoa. Saudara-saudariku yang saya kasihi, dari topik yang ditunjukkan kepada kita, kita lihat beberapa hal penting. Yang pertama tentu peristiwa Pentakosta. Semua kita pasti pernah membaca kisah itu, di Kisah Para Rasul bab 2, 1 dan seterusnya. Saat para murid menerima curahan Roh Kudus, waktu itu mereka berbicara. Mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dengan bahasa masing-masing. Kalau ini bukan sama dengan orang yang berbahasa roh, sebagaimana yang kalau diucapkan tidak satu orang yang bisa mengerti. Kalau ini namanya bahasa asing. Bahasa sesuai dengan konteks lokal. Masing-masing orang yang sementara mendengarkannya itu. Mereka bisa mengerti karena para rasul dicuri Roh Kudus, roh yang menuntun mereka, roh yang memampukan mereka untuk bisa mewartakan kabar gembira kepada banyak orang sesuai dengan pendengaran dari orang-orang dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Bagian ini tentu roh Allah yang memampukan para murid untuk bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa. Bagian ini tidak dinamakan dengan karunia berbahasa roh, tidak. Ini mereka dibimbing oleh Roh Kudus pada saat peristiwa Pentakosta, kemudian mereka bicara kepada banyak orang dan orang mengerti. Itu artinya roh yang membuat mereka berani bicara, roh juga yang membuat banyak orang mengerti. Itu jangan disamakan dengan berbahasa roh seperti yang lain. Lalu bahasa roh itu bahasa yang tidak bisa dipahami ucapannya. Karena tidak bisa dipahami, maka diucapkan seringkali itu dalam doa pribadi. Orang bisa berbahasa roh saat dia sendirian di kamar misalnya. Ada orang sering bercerita, Romo saya saat berdoa saya takut. Kenapa? Tiba-tiba lidah saya bergerak, kemudian keluar kata-kata yang saya tidak mengerti. Kenapa kamu takut? Itu namanya kamu diberikan Allah pada waktu itu karunia berbahasa roh. Jangan dilawan. Yang kalau ada orang lain yang dengar, dianggap aneh. Mungkin juga dianggap gila itu. Jadi, kadang-kadang dalam doa pribadi, mungkin karena pergumulan hidupnya luar biasa, dia tidak tahu lagi bagaimana bisa menyelesaikan pergumulannya.
dalam doa ada kepasrahan kepada Allah, tiba-tiba lidahnya bergerak sendiri. Tiba-tiba keluar kata kalimatnya. Dia sendiri tidak mengerti dan dia tidak bisa mengerem itu. Biarin aja. Mau sampai pagi demikian, terserah. Kita tidak bisa melawan Tuhan. Justru kalau kita mau menghentikannya, nanti tidak lagi bisa berbahasa roh. Itu bahasa roh yang dialami seseorang, yang diungkapkan pada waktu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ini Allah, kehadiran roh Allah, itu berdoa buat yang bersangkutan. Yang bersangkutan sementara punya problem. Dan sekali lagi, itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti dengan bahasa manusia. Seperti 1 Korintus 15:4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi orang yang berbahasa roh itu, pertama, dia membangun dirinya sendiri. Jadi tidak bisa, kalau Nela berbahasa roh, kemudian dia bilang, saya berbahasa roh ini buat kamu semua. Tidak bisa. Berbahasa roh itu untuk membangun diri sendiri secara pribadi. Bahwa saat berbahasa roh, kemudian orang yang mendengar, orang jadi tenang, itu karunia Allah namanya. Tapi yang paling dasar adalah berbahasa roh untuk membangun diri secara pribadi. Kemudian berbahasa roh itu, kalau tadi terjadi ketika orang dalam kesendirian. Di bagian ini tolong kepada semua, kalau tiba-tiba sebentar malam berdoa atau tiba-tiba lidah bergerak sendiri, jangan takut itu. Bersyukur bahwa roh berbicara, roh berdoa buat diri sendiri, tidak usah takut. Yang berikut diucapkan di tengah jemaat. Yang sering kali terjadi adalah pada waktu persekutuan doa karismatik Katolik. Dia sudah menyanyikan lagu pujian dan penyembahan. Pasti tiba-tiba kedengaran satu, dua orang atau banyak orang mengungkapkan bersenandung dalam roh, tapi juga bisa berbahasa roh. Tapi ingat, jangan merencanakan bersenandung dalam roh. Namanya bahasa roh itu harus muncul secara tiba-tiba, sesuai dengan penetapan Allah. Bukan menurut pengaturan manusia. Kita tidak bisa mengatur roh Allah untuk tiba-tiba berbahasa roh. Tidak bisa. Jadi maksud saya adalah ketika dalam berdoa, pujian dan penyembahan, kalau ada orang yang tiba-tiba bisa berbahasa roh, bisa lidahnya bergerak-bergerak dan keluarlah ucapan kata-kata tidak bisa dimengerti, jangan dianggap aneh. Lalu kalau kita yang tidak punya pengalaman seperti itu, jangan dianggap gagal dalam berdoa. Kita yang mengalami pengalaman itu jangan sombong. Dan Roh Kudus tidak pernah memberitahu kita untuk sombong sesudah bisa berbahasa roh. Jangan. Harus betul-betul memahami apa yang menjadi latar belakang munculnya karunia berbahasa roh. Demikian dalam berdoa di tengah jemaat, bisa satu, bisa dua orang, bisa banyak orang. Jadi jika ada kata-kata dalam bahasa roh, kalimat di 1 Korintus 14:27. Biarkan itu mengalir. Dan jangan coba-coba untuk mengartikan bahasa roh itu. Kalau ada orang yang bisa menafsirkannya, hati-hati. Jangan jadi menghakimi orang. Tidak pernah dalam doa kita boleh menghakimi orang. Tidak boleh dalam berdoa lalu kita paksa orang untuk segera bertobat. Boleh. Kita mengungkapkan pujian, penyembahan, kemudian kita tiba-tiba Allah pakai kita untuk berbahasa roh, oke, tapi tidak boleh diakhiri dengan saya berbahasa roh karena kamu berdosa. Jangan. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan itu. Jadi kalau tidak ada orang yang bisa menafsirkannya, jangan paksa, biarkan saja berjalan. Biarkan saja roh itu mau berdoa. Kapan aja bisa muncul. Kemudian pada waktu pengucapan berbahasa roh,
selain tidak boleh dipaksa dan ditentukan akal pikiran manusia, Roh Allah yang mau hadir dalam diri seorang saat berdoa, saat bernyanyi, itu seperti yang saya bilang tadi, tidak boleh di-stopkan begitu saja oleh kita. Hanya kadang-kadang kita ini sangat manusiawi. Kita mau supaya orang yang berbahasa roh itu segera diam. Kalau Tuhan mau, orang itu tidak pernah diam selama 1 jam, mau kita lawan, kan nggak boleh. Tidak mudah. Mau menerjemahkan bahasa roh dan mengatur kapan mulai, kapan selesaikan. Hasilnya bahasa roh itu sekali lagi dia akan muncul secara tiba-tiba. Dan Tuhan bisa menghadirkan orang berbahasa roh itu menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Kemudian bahasa yang diucapkan dalam bahasa roh itu, sekali lagi, bahasa yang tidak bisa dimengerti. Kalau dulu yang saya bilang tadi, yang saya lawan itu orang yang paksakan untuk berbahasa roh, itu karena dia pakai bahasa Latin. Dia tidak sadar bahwa para frater tahu bahasa Latin. Karena begitu banyak orang yang hadir, ada para frater, kemudian ada kami para frater, kemudian ada begitu banyak orang dari kampung, dari desa, tiba-tiba dia mengungkapkan istilah atau kalimat atau kata dalam bahasa Latin, dan lalu bilang itu bahasa roh. Itu bahasa Latin, bukan bahasa roh. Bahasa roh itu bahasa yang tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa juga dimengerti, tidak dipahami. Ya mungkin pengajar itu kan ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa dia bisa berbahasa roh. Tapi dia keliru, dia berhadapan dengan orang yang mengerti beberapa bahasa. Jadi harus ada kerendahan hati untuk benar-benar mempersilakan Tuhan. Kalau mau pakai kita untuk berbahasa roh, oke. Tapi kalau tidak, ya jangan dipaksa. Saya cari lagi beberapa dokumennya. Saya kira itu hal-hal pokok yang boleh saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Dan yang lain lagi, beberapa catatan juga untuk kita. Umumnya karunia berbahasa roh itu diberikan Allah kepada orang-orang yang punya pengalaman khusus. Entah itu yang membuat dia bertobat, entah itu dia punya pergumulan, penderitaannya hebat, bisa menjadi penyembuhan. Bisa juga sesudah itu orang punya komitmen untuk berserah diri secara total kepada Allah. Bisa juga. Kemudian dalam Roma bab 8:26 tertulis begini. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi bahasa roh ini roh yang berdoa kepada Allah. Diri kita hanya mempersilakan, kata-katanya kita tidak tahu. Oleh dorongan Roh Kudus, seorang mendapat karunia bahasa roh akan dapat berdoa dengan cara yang baru yang orang lain tidak mengerti. Cara baru yang mungkin juga tidak pernah dikenal sebelumnya. Dan pada saat orang memusatkan hati memuji Allah dan membuka mulutnya, maka ia akan mengeluarkan keluhan-keluhan yang tidak terucap, yang melibatkan pergerakan lidahnya. Sehingga bahasa roh kadang juga disebut bahasa lidah. Ini yang dikenal dengan berdoa dengan bahasa roh, di mana Roh Kudus sendiri yang membantunya berdoa. Jadi roh yang membantu seorang berdoa. Roh yang berdoa. Lalu kita lihat buah dari orang yang berbahasa roh. Bisa dilihat di Galatia 5:22. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan seterusnya. Itu buah-buah dari Roh Kudus. Orang yang berbahasa roh, hidupnya harus penuh dengan kasih sayang, penuh sukacita,
orang yang terbiasa, mudah berbahasa roh, orang yang gampang mengampuni orang yang biasa berbahasa roh dalam doa dan lain sebagainya, orang yang baik, orang yang rendah hati, orang yang tidak pernah menghakimi, orang yang selalu mudah menolong orang lain berkekurangan, orang yang juga tidak pernah negatif tinggikan orang yang juga tidak pernah merencanakan kejahatan orang lain, pokoknya baik-baik saja. Itu buah dari roh. Jadi kalau ada orang yang bisa berbahasa roh, tapi dalam keseharian itu hidupnya tidak sejalan dengan kekasih roh Allah, bisa dipertanyakan. Jangan-jangan dia sengaja berbahasa roh. Pada umumnya kita tahu orang yang memperoleh karunia bahasa roh itu yang biasa terjadi yang kita tahu adalah saat dia mengikuti seminar itu pada dalam roh yang diselenggarakan oleh kelompok karismatik Katolik. Itu orang mudah sekali untuk punya karunia berbahasa roh. Dulu ketika saya terlibat di PD Algons, awal-awal, kemudian ketika mendirikan PD Canisius yang masih bertahan sampai sekarang, syukur alhamdulillah ya masih bertahan. Ketika ada seminar hidup baru dalam roh, kemudian saat mulai ada doa pencurahan Roh Kudus, nampaknya ada banyak orang yang suka kalau orang tiba-tiba jatuh dan dianggap sukses itu membangun ibadah atau persekutuan doa. Jangan. Karena kadang-kadang jidatnya orang ditolak ke belakang supaya dia jatuh. Itu juga ada. Jadi kadang-kadang ada kesombongan rohani. Orang mengukur keberhasilan dalam pelayanan ketika saat dia berdoa, kemudian banyak orang resting. Bukan itu. Kita tidak bisa mengatur gerakan roh Allah menurut kita mau. Saya imam. Ketika mendoakan orang, tangan ini hanya mendarat di kepala orang, kalau boleh mendarat. Kalau tidak perlu mendarat. Dan kalau orangnya tiba-tiba jatuh, nah itu urusannya Tuhan. Tapi tidak bisa saya tekan jidatnya, tolak supaya dia jatuh. Nah ini keliru. Jadi, dalam berbagai macam kegiatan seminar itu baru di dalam roh, tanda kutip ya, tanpa disadari, kadang-kadang orang mengukur keberhasilan itu ketika begitu banyak orang yang berbahasa roh. Jangan ya. Atau pada waktu persekutuan doa karismatik Katolik, PD itu, kadang-kadang orang bingung, dia merasa dirinya tidak bisa berbahasa roh, kemudian minggu depan dia tidak datang lagi. Oh, salah juga. Karena dia mau ikut PD supaya dia bisa berbahasa roh. Salah. Orang mengikuti persekutuan doa karismatik Katolik supaya imannya bertumbuh dan berkembang. Syukur-syukur kalau Allah memberikan dia karunia. Karunia bernubuat, karunia berkata-kata, karunia berbahasa roh, syukur kepada Allah. Tapi jangan ketika lihat orang lain berbahasa roh, terus kita tidak berbahasa roh, terus kita bilang, saya yang datang lagi. Saya ingin berbahasa roh, kok tidak sampai. Jangan. Kemudian, saya cari yang penting-penting saja di tulisan Gereja Katolik ini tentang bahasa roh. Saya sangat itu aja. Lebih bagus kalau tanya jawab supaya saya jawab. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Baik, terima kasih. Sementara gitu dulu ya, pengantar dari saya tentang bahasa. Jadi bahasa roh itu tidak aneh. Menjadi aneh itu kalau orang paksa berbahasa roh atau orang pingin berbahasa roh tapi tidak kesampaian. Jadi bahasa roh itu miliknya Allah yang bisa diberikan kepada siapa saja. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk pengantarnya. Yuk teman-teman, ada Om Tante juga di sini. Kalau yang punya pertanyaan mau langsung ditanyakan kepada Romo Baby, boleh langsung raise hand. Siapa yang punya pertanyaan? Ada yang mau langsung bertanya?
Ini kalau gitu saya bacakan yang dari chat box dulu. Sorry. Saya bacain yang dari chat. Ada yang nanya, kalau kita sudah pernah bisa berbahasa roh, bagaimana cara untuk dapat semakin mendalami hubungan intim dengan Tuhan itu? Mungkin kayak apa yang harus dilakukan gitu ya, mau untuk dalam kesehariannya. Coba di antara yang hadir di sini, ada kan pasti yang sadar bahwa dia bisa berbahasa roh. Kira-kira ada perubahan apa yang terjadi sesudah bisa berbahasa roh? Ayo, jangan malu. Maluku di Ambon. Soal itu harus diceritakan oleh orang yang punya pengalaman berbahasa roh. Romo kan tidak punya pengalaman berbahasa roh. Yalah. Jadi harus cari orang yang punya pengalaman berbahasa roh. Sesudah itu apa yang dia lakukan? Boleh? Ada yang mau bercerita? Ah, itu. Ya, mau sharing, silahkan. Ceritakan pengalaman itu. Selamat malam, Romo. Malam. Mohon izin saya mau Sharing. bertanya sedikit. Oh, iya, bertanya. Bisa didengar suara saya ya, hostnya? Bisa, kalau udah bicara agak jelas kok. Oke, baik. Terima kasih. Dari judul Zoom meeting ini tentang bahasa roh. Di situ ada tanya, apakah itu bahasa roh itu aneh atau tidak? Pertanyaan saya bahwa sebelum masuk bahasa pengertian bahasa roh sendiri itu sebetulnya hanya menyangkut bahasa dalam tanda kutip dalam doa atau hal lain yang tentang kebaikan. Misalnya orang-orang yang punya karisma, punya orang-orang yang tokoh-tokoh di dalam, misalnya contohnya mereka berpidato, suara dan intonasi mereka cukup menggetarkan orang-orang atau publik yang mendengarnya, sehingga orang bisa berkata, misalnya Soekarno punya karisma yang luar biasa sehingga bisa membangkitkan emosi, membangkitkan semangat. Nah, terus ada mengatakan bahwa, oh, bahasa dia saat berpidato punya roh. Nah, menurut pandangan saya bahwa roh artinya berarti ada energi lain yang tidak bisa kita lihat dan disentuh oleh panca indera kita, tetapi hanya dapat kita rasakan. Nah, dalam konteks bahasa roh yang tadi Romo sudah bicarakan dalam pengantar tadi, ada dalam doa atau dalam hal-hal lain, sehingga bukan dalam arti apakah itu harus dalam keadaan orang trans atau memang misalnya yang punya dia berkhotbah, saat berkhotbah kita bisa memberikan satu penilaian bahwa Romo A memberikan khotbahnya itu rohnya luar biasa, punya daya energi yang luar biasa. Itu si Romo yang berkhotbah tadi, kita bisa katakan bahwa dia berkata-kata atau berkhotbah dengan bahasa roh atau energi roh. Dalam hal ini tentunya Roh Kudus sebagai penopang, sebagai pelindung, dan sebagai penuntun. Nah, terima kasih, Romo. Terima kasih. Nela yang satu tadi dipending dulu saja apa ini. Kita pernah baca atau pernah dengar peristiwa di mana Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Maria saat bertemu dengan Elizabeth mengucapkan salam. Kita tidak tahu salam apa. Apakah selamat pagi, siang, selamat malam. Karena di teks itu tidak tertulis Maria sampai di rumah Elizabeth itu jam berapa. Yang kita tahu adalah ketika Elizabeth bilang, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu
sampai di telingaku, melonjaklah anak dalam rahimku. Para penafsir teks ini bilang ada perjumpaan 4 orang. Maria dan Elizabeth, 2 orang. Yesus dalam rahim Maria dengan Yohanes dalam rahim Elizabeth, tambah 2 orang. Jadi perjumpaan 4 orang. Nah, salam yang diucapkan oleh Maria kepada Elizabeth ini tentu salam yang dengan aura khusus. Salam yang diungkapkan dengan ketulusan, penuh dengan wibawa. Salam yang berkarisma. Para penafsir kitab suci bilang, salam yang digerakkan oleh Roh Kudus. Sehingga mampu diterima, bahkan mendapatkan reaksi berupa pujian dan seterusnya. Sekarang balik ke pertanyaan sekaligus contoh. Orang yang berpidato hebat, suara menggelegar, dia punya karisma, talenta untuk berbicara. Orang yang bernyanyi, suara merdu, dia punya talenta, punya karisma bernyanyi. Imam atau siapapun, awam sekalipun, saat menghadirkan diri dalam membawakan renungan, itu selalu mudah didengarkan, mudah dipahami, bahkan bisa menghadirkan perubahan hidup saat orang mendengarkan renungan atau khotbah atau pidato atau ceramah. Berarti yang bersangkutan mengungkapkan sesuatu yang berkarisma, berwibawa. Terus, apa yang menyebabkan orang ini sukses saat menghadirkan pernyataan tertentu, pidato, atau saat menghadirkan renungan atau khotbah? Mudah diikuti, mudah dipahami, bahkan mudah membawa perubahan dalam hidup seorang. Nah, ini berarti Allah berperan dalam pelayanan atau pengajaran seseorang. Ini fungsi Roh Kudus yang menuntun seseorang saat menghadirkan pelayanan. Yang kita kenal dengan nama pelayanan penuh dengan Roh Kudus. Kalau orang yang melayani penuh dengan Roh Kudus atau orang yang melayani dituntun oleh Roh Allah, biasanya pelayanannya itu simpatik. Orang yang menghadirkan diri dalam bermacam sikap dan tingkah laku yang dituntun oleh Roh Allah atau digerakkan oleh Roh Allah, itu biasanya banyak orang suka mendengarkan atau mudah mengubah sesuatu yang harus diubah. Jadi sekali lagi, ini roh yang menuntun, roh yang membentuk renungan atau doa ucapan seseorang atau khotbah sekalipun atau pidato sekalipun. Ini beda dengan berbahasa roh dalam doa. Itu beda. Kalau berbahasa roh dalam doa itu bahasanya kita tidak mengerti. Tapi kalau orang bicara kita mengerti, itu orang yang bicara penuh dengan aura, penuh dengan Roh Kudus. Itu sama dengan para murid sesudah Pentakosta, mereka bicara penuh dengan Roh Kudus. Sehingga banyak orang bisa mengerti. Gitu ya. Boleh begitu? Bisa dipahami? Kalau belum, saya ulang lagi dari awal. Jadi bedanya di situ. Terima kasih, Romo. Sama dengan gini. Orang tua saat mendidik anak-anak mudah mendengarkan didikan orang tua. Berarti
kalimat yang diucapkan oleh orang tua itu pasti kalimat yang penuh dengan gerakan Roh Allah. Pasti. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Romo. Sekarang nilai balik dulu ke pertanyaan pertama tadi. Adakah ada orang yang punya pengalaman berbahasa roh? Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Ceritalah sedikit. Karena jenis ini harus diceritakan orang yang mengalami langsung. Romo kan tidak mengalami berbahasa roh. Pasti malu ya. Yang ada mau sharing langsung. Ayo coba. Nggak usah malu. Maluku di Ambon. Coba yang senior di Persekutuan Doa Karismatik. Ada Pak Bambang di sini kan? Ada Romo. Cerita dulu. Hai. Ya. Ini kalau masalah bahasa roh ini saya kasih sih Romo. Tapi saya masih jujur saya masih belum bisa bahasa roh Romo. Jadi Monik yang bisa Romo. Ayo Monik. Monik cerita dulu. Ini di hadapan banyak baptisan baru. Aduh. Tunggu dulu, Romo. Oke, shalom semuanya. Shalom. Sharing soal bahasa roh. Puji Tuhan, saya diberikan karunia bahasa roh itu sih. Sebenarnya dari pertama kali itu, dari kapan ya? Kayaknya sebenarnya yang benar-benar dapat tuh waktu kuliah. Waktu kuliah ikut SADR pas pencurahan, dapat lah, dan rasanya gimana kalau boleh sharing pada saat dapat bahasa roh itu. Pertama, mungkin sama seperti yang Romo omongin tadi, kalau misalkan pribadi sendiri ya, tiba-tiba lidah mau ngomong, bergerak, ngerasa geter, mau bicara gitu, mau ngomong, takut-takut awalnya. Cuman ya pada saat itu karena sadar pencurahan, dan memang para pendoa juga menggunakan bahasa roh, dan kita dengar juga, akhirnya puji Tuhan saat itu dapat bahasa rohnya, dengan mulut bergetar, terus tiba-tiba tangan gemeteran, ya rasa-rasa seperti itulah. Ada yang kedinginan, ada yang ngerasa panas. Nah waktu itu kalau saya pribadi saat kuliah itu mukanya panas, terus tapi tangannya dingin, terus gemeteran, terus lidahnya bergetar, terus bergoyang, bukan bergoyang sih, kayak berkata-kata keluar sendiri tanpa saya nggak ngerti artinya apa. Terus yang awalnya takut, akhirnya kita ngelepas aja deh, kita keluarin aja bahasa rohnya. Maksudnya apa yang mau diomongin, lidah itu mau bergerak seperti apa, kita ikutin aja. Jadi kita tidak menahan lidah itu untuk ngomong atau berbahasa rohnya itu saat itu. Dan awal-awal ya cukup lama, karena biasanya kalau pencurahan itu kan waktunya lumayan lama ya. Jadi dibiarkan setiap orang yang memang dapat karunia bahasa roh untuk tetap berbahasa roh terus sampai akhirnya nanti akan saatnya ya berhenti sendiri. Bukan berhenti sendiri dalam artian ya mulai mereda dari yang awalnya mungkin bahasa rohnya makin keras, makin semangat, tapi akhirnya lama-lama akan semakin mengecil atau mereda lagi sampai akhirnya selesai. Nah, apa yang dirasain setelah itu, sebenarnya ini juga dapat dari SADR juga. Jadi kalau misalkan kita bingung berdoa, kita diam, kita doa itu, kalau kita lagi sungguh-sungguh itu bisa ngerasa lagi lidahnya kayak mau doa sendiri. Kadang-kadang kita berdoa kan juga keterbatasan kata, keterbatasan bahasa, kata-kata, kalimat. Jadi sebenarnya diajari juga bahwa bisa juga menggunakan bahasa roh dalam berdoa. Yang dirasakan jadi semakin, waktu saat menerima bahasa roh rasanya semakin damai sih Romo. Maksudnya enggak yang awalnya takut, tapi karena dilepasin, diikutin aja, jadi ngerasanya malah lebih tenang, lebih damai, lebih enak. Dan untuk seterusnya ya berusaha beberapa kali dipakai terus supaya enggak. Katanya soalnya bahasa roh itu bisa hilang. Jadi supaya nggak hilang katanya harus sering-sering dipakai. Itu sih yang menurutnya Monik pribadi lakuin sampai sekarang. Khususnya ya di PD kita juga pakai bahasa roh, doa pribadi juga mungkin beberapa kali pakai bahasa roh.
Seperti itu Romo dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Monik. Sebelum nanti yang lain mungkin mau sharing, saya mempertegas apa yang tadi saya katakan dan apa yang baru diceritakan Monik. Saya bacakan teks ini buat kita. Di 1 Korintus bab 14 ayat 1 sampai selesai itu antara lain begini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk penubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Karena itu seperti yang saya bilang tadi, kita tidak boleh sudah berbahasa roh kemudian menghakimi orang. Karena itu roh yang berbicara, roh yang berdoa. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Semua yang ada di Persekutuan Karismatik Katolik pasti tahu. Ada juga orang yang diberikan karunia bernubuat. Kemudian Paulus bilang, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang yang berbahasa roh itu kemudian diberikan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Nah, itu tulisan Paulus ya. Itu kata-kata Rasul Paulus ya. Untuk mempertegas tentang bahasa roh ini, tidak semua orang diberikan Allah. Orang-orang khusus saja. Sesudah itu ada damai, ada sukacita sesudah berbahasa roh. Dan berbahasa roh, kata teman tadi, betul, bisa hilang. Kalau tidak dipelihara terus. Artinya, dalam banyak hal kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita untuk berbahasa roh, di tengah doa bersama di PD, kita tidak berlawan. Maka harus kadang-kadang ketika dalam berdoa, misalnya esok mau PD karismatik, malam itu berdoa bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang besok Tuhan mau beri karunia berbahasa roh, saya siap terima. Harusnya begitu. Jadi kalau saat berdoa lidah mulai bergerak-gerak, itu tanda-tanda mau berbahasa roh. Kalau lidah bergerak-gerak kemudian menggunakan karunia bernubuat, juga bagus. Lidah bergerak kemudian tiba-tiba menghakimi orang, ini bersalah. Itu bisa iblis menggunakan kita untuk menghakimi orang. Betul. Itu bedanya di situ. Oke, lanjut Nela. Oke, terima kasih Cak Monik, terima kasih Romo. Yuk, buat yang mau bertanya lagi, boleh langsung bertanya kepada Romo langsung. Langsung di-unmute boleh. Oke, dari tim pujian ada Kak Ima? Romo mau nanya dong, Siapa ini? karunia nubuat sama karunia menafsirkan bahasa roh itu sama? Tidak dong. Bedanya apa, Mo? Kalau bernubuat itu kan orang bisa menyampaikan sesuatu yang misalnya tiba-tiba kan dibilang begini, jangan menahan diri dari keputusan untuk mengampuni sesama. Itu kan orang bernubuat. Sesuatu yang mengalir begitu saja kan. Tapi ketika berbahasa roh ini bahasa yang tidak bisa dimengertikan. Jadi ketika ditafsirkan mungkin isinya bisa kedengaran seperti nubuat kan barangkali. Jadi kalau bernubuat itu orang yang punya karunia bernubuat juga pasti harus cerita itu. Jadi saat dia berdoa terlintas. Ini terlintas ya. Lalu tiba-tiba kan ada orang yang nangis ya karena dia menganggap bahwa itu dia omong buat saya itu. Kan bisa tuh. Itu karena bernubuat. Asal jangan gini. Asal jangan sebelum doa dia tahu bahwa ada orang yang punya persoalan.
dalam doa dia tiba-tiba bilang, itu kan nggak boleh, itu disengaja kan. Dia harus munculnya tiba-tiba itu bernubuat. Oke. Makasih Mo. Oke. Udah terjawab ya. Terima kasih Romo. Yuk, yang mau nanya lagi, silahkan. Aku kan ya. Siapa itu? Aku Putri. Oh iya. Bentar aku spotlight. Oke, silahkan langsung. Oh ya. Boleh. Masih nyari. Selamat malam, Romo. Malam. Aku izin bertanya. Jadi sebenarnya aku ini bisa berbahasa roh, tapi bahasa roh aku ini kayaknya agak putus-putus. tidak jelas dan bukan kayak sangat tidak jelas loh bahasa roh aku ini. Terus bahasa roh aku ini kalau seandainya aku kayak benar-benar fokus saat penyembahan atau tutup mata. Halo? Ada putus-putus itu. Putus. Iya Coba sih. diulang lagi. Jaringan Nikonsko emang jelek. Coba ulang lagi. Halo? Ya, coba diulang. Halo, apakah sudah jelas? Sekarang kedengaran. Coba diulang lagi. Tolong diulang lagi pertanyaan, ceritanya atau pertanyaannya. Oke. Ya, baik. Apakah sudah jelas suara saya? Sudah jelas sekarang. Jadi sebenarnya Romo, aku ini bisa bahasa roh. Ya. Jadi sebenarnya aku ini bisa bahasa roh, Romo. Dan sebenarnya aku juga tidak terlalu mau kayak aku harus bisa bahasa roh, aku harus bisa bernubuat, atau aku harus bisa gini. Sebenarnya aku nggak ada motivasi ke situ. Tapi aku saat pencurahan, aku dikasih sama Tuhan untuk bisa. Tapi bahasa roh aku ini tidak jelas. Sangat tidak jelas, bahkan aku pun tidak mengerti kayak gimana ya, kayak bukan bahasa, kayak desis-desis gimana gitu, tapi cepet gitu. Dan kalau dalam penyembahan, aku tutup mata atau benar-benar fokus, aku tuh kayak tidak bisa tahan dan kadang badanku tuh bergetar hebat. Jadi untuk mengantisipasi aku kayak jangan terlalu bergerak banyak atau apapun, aku biasanya buka mata. Dan aku merasa bahwa aku tuh bisa kontrol bahasa roh aku nih, Rom. Aku merasa aku bisa kontrol. Di saat aku harus bahasa roh, di saat aku tidak perlu bahasa roh. Ini menurut Romo, ini benar nggak sih? Atau gimana? Baik, Putri. Jadi yang namanya berbahasa roh ini, bahasa yang tidak satu orang pun bisa mengerti. Maka betul, tidak jelas. Karena kita tidak bisa mengerti. Bahasa yang kita sendiri pun tidak mengerti, apalagi orang lain. Maka saat mulai berbahasa roh itu, harusnya biarkan saja. Karena kan itu roh yang berbicara, roh yang berdoa, bukan kita. Maka kita tidak bisa mengontrol bahasa roh. Kita juga tidak bisa mengatur Tuhan. Tidak. Kalau sudah mulai buka mata dan mau mulai mengatur, nah ini sudah mulai ada problem. Yang namanya berbahasa roh itu biasanya kita biarkan saja. Tuhan mau pakai saya berbahasa roh saat saya pejamkan mata. Sudah. Ketika buka mata, ini berarti kita mulai. Boleh dibilang bahwa seperti kata Putri tadi, saya mau kontrol roh ini. Menurut saya mau, jangan. Karena seperti kata-kata tadi, roh yang berbicara kepada Allah, bukan kita. Itu aslinya orang berbahasa roh itu, roh yang berdoa, roh yang bicara pada Allah. Bukan kita yang bicara. Kalau kita yang bicara, kita mengatur kapan mulai, kapan selesai. Jadi dalam doa di tengah PD biasanya,
saat ada situasi tertentu lagu atau penyembahan, sudah itu orang yang diberikan karunia berbahasa roh akan dengan sendirinya lidahnya mulai bergerak lalu keluar lagi. Dan kadang-kadang bisa selesai juga menurut Allah. Kapan selesainya? Begitu Putri ya. Jadi pertama, jangan mau berjuang untuk mengerti bahasa roh itu. Bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Kecuali diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Lalu saat berbahasa roh, diberikan karunia itu, biarkan saja. Allah mau pakai Putri untuk berbahasa roh. Bisa untuk diri sendiri. Bisa juga lewat berbahasa roh, bisa menjadi kekuatan yang bisa menyembuhkan orang lain yang mendengarkan kita berbahasa roh. Karena itu dari orang yang mendengar orang lain berbahasa roh, dia harus nikmati aja. Jangan cari tahu, dia bilang apa itu, dia bilang kata-katanya apa itu, tidak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, keterangan tadi, apa yang menjadi tradisi atau kebiasaan berbahasa roh. Begitu, Putri. Terima kasih Romo. Mohon izin host. Terima kasih Romo. Sama. Lanjutannya ada yang mau bertanya lagi? Saya mohon izin host. Ya. Baik, Romo, saya mau mengkonfirmasi kembali. Artinya ini dari teman-teman yang tadi sebelumnya berbicara tentang pernah atau bisa berbahasa roh. Nah, saya bukan pertanyaan, tetapi saya mau mungkin juga sekaligus pertanyaan bahwa apakah berbahasa roh itu menurut saya dia otentik, murni, dan spontan keluar. Kemudian itu sepenuhnya dikendalikan oleh subconscious mind atau alam bawah sadar dia, kontrolnya di sana, bukan melalui proses bernalar terlebih dahulu. Jadi dia benar-benar murni dikeluar secara otomatis keluar, misalnya dalam berdoa atau dalam berkata-kata, mulai dan sampai akhirnya pun itu sepenuhnya dikendalikan oleh alam bawah sadar dia, menurut pengertian saya. Nah, apakah ini betul? Dan itu yang dinamakan berbahasa dalam bahasa roh. Jadi ada pengaruh secara alam bawah sadar dia yang kita ketahui bahwa sepenuhnya semua yang kita lakukan ini dipengaruhi alam bawah sadar kita yang pegang peranan paling banyak. Nah, dalam kasus tertentu barangkali pada saat pergumulan misalnya dalam doa, kemudian tiba-tiba seseorang berdoa atau berkata-kata, itu mungkin melalui proses pergumulan dia, kehidupan dia, yang mungkin banyak beban, banyak tekanan, dan atau banyak hal-hal yang dia dapat, baik itu baik atau buruk, gagal, sukses, dan lain-lain sebagainya, yang terakumulasi, dan pada saat tertentu dikeluarkan, alam bawah sadar itu memori dia menyimpan, kemudian keluar pada saat doa itu. Nah, itu apakah kita bisa kategorikan bahwa itu dia berkata-kata atau berdoa dalam bahasa roh? Terima kasih. Terima kasih, saudaraku, dan kepada semua yang lainnya. Coba didengarkan baik-baik, saya bacakan beberapa hal ini sehubungan dengan bahasa roh itu. Mengenai bahasa roh, yang pertama, jika karunia bahasa roh itu memberikan pertobatan sejati yang terus-menerus dalam kehidupan orang yang bersangkutan. Dua, jika karunia bahasa roh tersebut menghasilkan buah yang baik sesuai dengan pengajaran Alkitab, kasih, seperti saya bilang tadi, sukacita, damai, dan seterusnya. Tiga, jika karunia tersebut menjadikan orang semakin rendah hati untuk bertumbuh di dalam iman, dan seterusnya. Dari pendasaran ini, kemudian, ketika bahasa roh ini, sekali lagi kita tidak bisa
menerjemahkan atau mencari tahu arti dari bahasa roh ini. Dan orang yang berbahasa roh itu, kalau sungguh-sungguh berbahasa roh, dia sendiri tidak mengerti. Karena akan keluar begitu saja, mengalir begitu saja. Lidah bergerak, badan panas, bisa teriak-teriak. Ya, mereka yang mengalami tahulah itu. Yang menjadi problem itu adalah ketika orang berusaha mengatur. Kemudian yang saya bilang tadi, berusaha untuk menunjukkan kepada banyak orang bahwa dia bisa berbahasa roh, ini yang tidak. Selalu dia akan munculnya secara asli, tiba-tiba saja. Memang ada kondisi tertentu, kalau di persekutuan doa akan selalu khas, betul adalah lagu, ada penyembahan, semakin jauh, tiba-tiba orang bisa bersenandung dalam roh juga ada. Tiba-tiba orang berbahasa roh yang kemudian itu asli keluar dari dalam diri seorang. Kalau betul-betul itu bahasa roh. Tapi kalau pada orang yang sengaja berbahasa roh, itu juga pasti orang yang mendengar itu bisa tahu ini bukan bahasa roh. Karena dia mengucapkan kata yang lain yang saya tahu katanya. Yang saya bilang tadi. Dia plesetkan antara Latin dan Spanyol dengan Italia. Kedengarannya kan aneh. Mungkin kalau kita mengalami berbahasa roh, baru kita bisa tahu persis seperti apa. Seperti diceritakan Monik tadi atau diceritakan Putri tadi. Jadi sampai dengan saat ini, penasaran kita hanya di teks yang diungkapkan oleh Rasul Paulus itu. Maka Rasul Paulus bilang, kalau ada orang yang bisa berbahasa roh, itu harus ada 2-3 orang yang diberikan karunia bisa menafsirkan berbahasa roh. Dan Paulus tadi bilang, dia lebih suka orang punya karunia bernubuat, dan itu akan demi kepentingan jemaat, demi kepentingan banyak orang. Sementara bahasa roh itu demi kepentingan bersangkutan. Kecuali ada orang yang diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, yang barangkali itu demi kepentingan jemaat. Itu kira-kira tidak mudah untuk menuntun kita sampai benar memahami sungguh karunia bahasa roh. Namanya juga bahasa roh. Tidak langsung kita pahami dengan baik. Kecuali kita mengalaminya. Dan tadi sedikit cerita dari Monik, orang yang mengalaminya kemudian sudah dia merasa lega, merasa bahagia, hidup penuh dengan sukacita. Kira-kira begitu ya. Baik, Romo, terima kasih. Sama. Ada yang mau bertanya lagi? Yuk, kita terima kayak satu pertanyaan lagi. Kuis dulu. Ya, habis itu kuis. Yang mau bertanya? Ayo. Oke, ada yang angkat tangan ini. Kak Danang, boleh silakan. Ayo bertanya, Kak. Shalom, Pastor. Belum. Ini mau tanya ya, saya jadi gini, ada gejala dalam berbahasa roh, sebenarnya seseorang itu pingin dapat karunia, cuman dia seorang copycatters, jadi gini, dia meniru, misalnya contoh ada seorang Romo ya, dia kan di mic itu ya, bahasa rohnya khas, Romo itu, terus tiba-tiba saya dengar, oh kok itu dia berusaha memiripkan dengan kata-kata, ya. Jadi kita juga curiga, bukan curiga ya, kita kan harus waspada ya, awareness ya. Seperti Romo bilang juga, tadi ada yang ada bahasa Latin, ada bahasa Spanyol, ada yang mirip bahasa Mandarin. Kebetulan Romo bisa bahasa Latin. Nah, Romo kan awareness juga, itu, oh ini bukan, ini pasti cuman copycatter meniru gitu. Nah, ini bagaimana pendapat Romo untuk yang seperti itu? Jadi terus juga itu kan misalnya seperti bayi itu kan rohani kan bertumbuh ya. Nah, itu bagaimana itu untuk respon Romo untuk
orang yang meniru copycatter seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebetulnya gini, ketika orang mendengar orang lain berbahasa roh, terus dia pingin seperti itu, bagus sebenarnya. Dia pingin dia juga diberikan Tuhan untuk karunia berbahasa roh. Keinginan itu wajar, sangat normal. Tetapi kemudian tidak boleh ketika dia ingin mendapatkan karunia berbahasa roh, kemudian dia meniru. Ini kan kalau kita mengerjakan sesuatu di komputer, kita copy terus kita paste, copy paste. Yang paling bagus adalah keinginan itu kemudian diserahkan kepada Tuhan. Pada waktu mengikuti doa, entah itu banyak orang atau sedikit orang, biarkan saja. Kalau memang Tuhan mau mengaruniai kita berbahasa roh, akan dengan sendirinya kelihatan. Tiba-tiba badan panas dingin, lidah mulai, kalau lidah mulai bergerak-gerak, jangan ditahan. Itu kira-kira menurut pengalaman, kira-kira orang akan bisa berbahasa roh. Dan kadang-kadang bahasa roh itu juga kadang-kadang bisa keluar dalam bentuk kata atau kalimat, bisa juga dalam bentuk lagu, bisa juga tidak keluar apa-apa. Jadi mungkin saja orang kena pingin berbahasa roh sehingga dia mulai dengan saya coba ikutin aja, siapa tahu saya juga berbahasa roh barangkali. Coba saya juga ikutin. Tiba-tiba misalnya orangnya bilang bla 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 bla, coba kamu bilang bla 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 bla. Tiba-tiba karena saking dia bla bla bla, akhirnya bla bla bla. Ini kan harus hati-hati betul ini. Karena bahasa roh itu bahasa yang harus munculnya menurut ketentuan Allah. Kadang-kadang orang mau memancing orang lain supaya dia bisa berbahasa roh. Ini juga hati-hati. Yang biasa terjadi adalah dalam suasana doa, kemudian ada nyanyian, ada penyembahan, kemudian tiba-tiba ada orang yang berbahasa roh, ada orang yang tidak berbahasa roh, ada orang yang tiba-tiba juga dia mau berbahasa roh, artinya Tuhan mau pakai dia juga untuk berbahasa roh. Itu normal. Tapi kalau kita mulai ikut orang, nanti ketika dia ikut orang, bisa aja tiba-tiba juga keluar kata-kata yang sama dengan orang yang ucapkan. Ini sebetulnya bukan berbahasa roh. Itu yang orang bilang, dia juga ikut bernyanyi atau ikut copy paste. Nanti sudah itu, kalau dia sendiri saja, saat dia berdoa, tidak akan muncul itu bahasa roh. Beda dengan orang yang saat berdoa, di tengah jemaat, tiba-tiba dia bisa berbahasa roh. Kemudian saat dia sendirian berdoa, tiba-tiba dia berbahasa roh. Kalau ini asli. Begitu ya. Jadi jangan copy paste bahasa roh. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Danang untuk pertanyaannya. Satu pertanyaan terakhir lagi nih buat yang mau bertanya, ayo. Satu lagi. Romo mau istirahat di sini. Oke, dari tim pujian, Kak Ima mau bertanya, silahkan. Oke, izin bertanya ya Romo. Jadi gini, kan pernah waktu ngikut PD, terus ada temen tuh kayak ngetawain orang yang lagi berbahasa roh gitu kan Romo. Nah, terus kira-kira ada sanksi nggak bagi orang yang menertawain orang lain yang lagi berbahasa roh atau kayak menghujat Roh Kudus gitu? Kira-kira ada sanksinya nggak, Romo? Kita aja pertanyaannya. Kasih. Bagus ya. Pertama, kita tidak boleh menertawakan orang. Kalau dia berbahasa roh, kita harus bersyukur. Tuhan, terima kasih karena teman saya bisa berbahasa roh. Harusnya bersyukur. Karena kan ketika orang berbahasa roh kan risikonya bahwa dia akan kelihatan seperti orang gila dan mengucapkan kata kalimat yang tidak bisa dimengerti. Kalau kita benar-benar ikut dalam persekutuan doa, kita bersyukur. Lalu kalau orang berbahasa roh, kemudian kita ini mempersoalkan, bahkan kemudian kau tipu itu, ini sudah dekat dengan orang kurang yakin, kurang percaya itu. Hati-hati
kalau sampai dengan menghujat Roh Kudus, ini kan dosa yang tidak bisa diampuni. Dia meragukan, dia menyaksikan, ya masih agak baik ini. Tapi tetap kalau orang itu benar-benar berbahasa roh, kemudian dia meragukan, nah ini berarti dia meragukan Tuhan yang sementara berkarya dalam diri orang lain. Jadi paling enak, paling nyaman adalah saat ikut berdoa, orang berbahasa roh kita bersyukur. Kalau kita tidak diberikan karunia berbahasa roh juga harus bersyukur. Tapi jangan paksa diri untuk bisa berbahasa roh. Jangan. Nanti seperti tadi itu, saya copy paste supaya saya bisa berbahasa roh. Nanti tidak begitu in dengan dirinya sendiri. Karena ingat ya, seperti yang saya bilang tadi, bahasa roh adalah roh yang berdoa atau berbicara kepada Allah tentang orang yang bersangkutan. Oke? Bisa dimengerti? Kalau tidak, saya ulang lagi dari awal. Iya, Romo, bisa. Ya. Terima kasih, Romo. Terima kasih Kak Yuma, terima kasih Romo. Oke. Kuis. Kuis. Romo udah nggak sabar nih untuk kuis kayaknya. Oke, sebelum kuis kita foto bareng dulu yuk. Sebelum kita memberikan hadiah nih. Ayo semuanya on cam, yang belum on kameranya, kita onin kamera dulu dan kita foto bareng dulu. Oke, ada yang belum siap? Oke, ditahan sebentar ya, ada 2 halaman. 1, 2, 3, ditahan bentar. 1, 2, 3. Sekarang teman-teman Om Tante semua bisa bentuk ini kayak gini nih, K. 3 jari ini membentuk K. Biasa kita pakai untuk Canisius artinya. 1, 2, 3, ditahan sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Nah, sekarang mungkin saat yang ditunggu-tunggu, selain nanya ke Romo, ini adalah pembagian hadiahnya. Nah, kayaknya dari tadi Romo nih yang minta kuis nih. Mungkin Romo ada pertanyaan langsung mau diberikan kepada teman-teman. Siap. Langsung, Romo. Sekarang. Boleh, Romo, langsung. Oke, dengar baik ya. Dengar dengan hati. Tidak sekedar dengan telinga, dengan hati. Pertanyaannya begini. Ini gampang ini, cepat-cepat didapat. Oh iya, saya potong dulu sebentar, Romo. Lupa ngomong. Nanti untuk yang tahu jawabannya, langsung raise hand, tapi di ini ya, raise hand di Zoom-nya langsung, atau angkat tangan boleh langsung juga. Jangan langsung di-unmute dan jangan langsung ngomong. Kalau misalkan ada yang langsung ngomong, nanti kita kasih hadiahnya ke yang pertama raise hand. Oke? Jadi biar pada nggak langsung rebut-rebutan langsung ngomong, jadi kita raise hand dulu ya. Dan hadiahnya ini adalah skincare dari Fit and Healthy. Nah, oke. Saya kembalikan ke Romo, silakan Romo pertanyaannya. Baik, sebelum saya bertanya, pengumuman kepada semua yang mengikuti obrolan santai tentang iman malam hari ini, Ormas. Bagi yang ingin bertumbuh dalam iman, pergilah ke Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Kalau untuk orang dewasa yang sudah berkeluarga, ada di PD Santa Maria di hari Senin ya. Iya, Romo. Senin jam 7. Sampai sana pasti akan mengalir. Ajak sebanyak mungkin orang, bila perlu ada suami atau mumpung ada wadah di mana kita boleh bertumbuh dalam iman. Siapa tahu bisa berbahasa roh. Kemudian bagi yang masih muda, ada PD Canisius. Setiap hari Minggu, jam 7 lewat sedikit, sesudah misa sore hari. Sama juga, sana ketemu dengan banyak orang muda untuk bertumbuh dalam iman. Bagi yang kelasnya kelas SMA ke bawah, ada PD Algons.
Itu di hari apa ya? Hari Sabtu, Sabtu. Tempatnya di Sekinah. ya. Yang hadir pada malam hari ini itu golongannya dari PD Santa Maria dan Kanisius. Di 2 hari itu ya. Yang penting tujuannya adalah untuk pertumbuhan iman supaya kita benar-benar dikuatkan dalam kehidupan ini. Mumpung ada wadah itu ya. Demikian pengumuman dari Pastor Paroki. Sekarang pertanyaannya. Siap-siap ya. Ada berapa karunia Roh Kudus? 7 karunia Roh Kudus. Tolong disebutkan. 7 karunia Roh Kudus. Sebutkan 7 karunia Roh Kudus. Ayo yang bisa langsung raise hand. Ayo, masih mikir-mikir, masih mengingat kembali. Come on. Bisa. Oke, ya. Udah angkat tangan nggak apa-apa. Silakan. Oh, belum. Oke. Yang lain ada yang udah bisa? Ada yang tahu 7. Oke. Ini 071 namanya, bentar. Kita kenalan dulu. Namanya siapa, Pak? Saya nama Siegfried Seran. Sorry? Siegfried Seran. Seran. Oke. Oke, terima kasih. Boleh silakan langsung disebut 7 karunia Roh. Mudah-mudahan benar ya. Dan mudah-mudahan benar. Oke. Yang pertama, karunia berbicara. Karunia menyembuhkan. Karunia bernubuat. Karunia membuat berbicara, berdoa. 7 ya. 4. Berapa itu? Baru 3. Wow. Pelajar SD kelas 5 nih. Bentar. Wah. Macet. Gimana, menyerah? Teman-teman lain mungkin ada yang mau merebut? Oke, Kak Matildis. Kak Matildis duluan, Kak. Ya. Karunia Roh Kudus. Yang pertama, pengertian, nasihat, kebijaksanaan, keperkasaan, pengenalan, rasa takut. Itu saja. Satu lagi, Kak, kurang satu lagi. Kesalehan. Ya udah ya, Romo ya. Oke, selamat Kak Matildis, terima kasih. Jawabannya benar. Nanti untuk hadiah bisa langsung ya hubungi kita aja. Nanti kita kasih alamat pengambilannya. Nah, lalu kita ada pertanyaan. Ini saya lower dulu handnya. Sebentar. Ada pertanyaan kedua dari tim Kanisius. Ini gampang banget pertanyaannya. Lagi ya kalau misalkan yang mau jawab, raise hand dulu, jangan langsung di-unmute. Nah, pertanyaannya adalah, gampang banget, teman-teman siap-siap semuanya. Apa judul ormas kita hari ini? Ayo yang tahu jawabannya. Putri itu. Berbicara bahasa Roh Kudus. Yang sudah raise hand. Aku duluan angkat tangannya tadi. Masih belum benar, yang tadi masih belum benar kok, masih belum benar. Satu. Ya, yang unmute sendiri nggak bakal dibaca. Oke, ini tadi yang duluan, sorry, kayaknya si Pak, siapa tadi, aku lupa namanya, sorry, 071. Boleh dijawab, harus benar kata per kata ya, apa judul ormas kita hari ini? Apakah berbahasa roh itu aneh? Mantap sekali. Terima kasih. Oke, jawabannya sudah benar. Dan sebentar, kayaknya kita bakal ada tambahan hadiah. Ayo lagi kuis. Bentar ya. Sebentar.
lagi sedang didiskusikan sedikit sebentar. Oke, jadi kita bakal memberikan hadiah tambahan. Biasa kita kasih cuma 5 hadiah per ormas. Tapi hari ini tim Kanisiusnya sedang berbaik hati. Jadi kita bakal memberikan total 6 hadiah. Jadi 2 tadi sudah diberikan ke Kak Matildis ya, Kak Matildis dan Bapak 031. Lalu kita akan memberikan 4 hadiah tambahan ke yang pertama, Cemonik yang sudah memberikan sharing tadi. Terima kasih sharingnya Cemonik. Dan kita akan berikan ke 3 orang lainnya juga yang sudah bertanya. Jadi ada Kak Danang, mana tadi ada Kak Danang, lalu ada Kak Imah dari tim pujian, dan ada Kak Putri, dan tadi Bapaknya sudah mendapatkan, Bapak 071 sudah mendapatkan tadi dari menang yang jawaban. Jadi selamat, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah sharing dan sudah bertanya. Jadi kita memberikan hadiah penghargaan untuk kalian. Nah, sekian pembagian hadiah pada hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang datang. Terima kasih kepada semua umat yang mau mendengarkan dan mau bertanya. Sekarang acara akan saya kembalikan kembali ke Romo untuk memberikan rangkuman singkat dan berkat penutup. Terima kasih Nela. Sebelum saya beri rangkuman, saya mau beri kuis terakhir. Siapa yang bisa jawab, ambil di saya topi Mandalika. Baru ini saya baru beli tadi. Siap-siap yang topi Mandalika. Sirkuit GP motor itu. Bagi yang bisa jawab. Ya. Tunggu dulu. Saya harus bukti ambil topinya dulu. Tunggu. Romo bikin penasaran. Sambil menunggu Romo ngambil hadiahnya. Pengumuman, Nel. Ya, mau memberikan pengumuman. Lewat, maaf. Nggak apa-apa ya Romo. Sambil tunggu hadiahnya ditunjukkan oleh Romo. Nah, untuk tadi semua teman-teman yang sudah mendapatkan hadiah, Romo saya potong sebentar, mohon maaf. Untuk semua teman-teman yang sudah mendapat hadiah, yang tadi boleh langsung chat di Instagram Kanisius atau langsung melalui WA yang ada di poster untuk pengambilan hadiahnya. Lalu ada pengumuman untuk PD selanjutnya dari PD Kanisius akan diadakan pada tanggal 26 Juni. Seperti yang tadi Romo bilang, kalau untuk pekerja atau mahasiswa, anak-anak muda yang mau mengikuti PD Karismatik, bisa nanti next-nya di tanggal 26 Juni. Temanya adalah buah-buah roh dan akan diadakan secara offline di Gereja Katedral jam 7.30 dengan pembicara spesial dari Jakarta, yaitu Kak Selo. Nah, jangan lupa dicatat di kalender masing-masing ya, teman-teman. Oke, silakan, Romo. Kembalikan. Wah, mantap, langsung dipakai. Asli. Sudah Ini artinya terberkati masih baru, pakai Romo. ini artinya masih baru ya, masih baru. Tuh. Mau. Baru kan? Sekarang dengar baik pertanyaannya. Harus sistemnya itu pakai apa itu? Resen ya. Jangan pakai bilang saya. Tolong timnya perhatikan siapa yang klik dulu itu. Oke. Tarik nafas dulu. Sebutkan 12 Rasul Yesus. Langsung mundur ya. Oke, saya rubah. Karena pasti gagal itu, banyak orang gagal. Tanggal berapa Bapak Uskup Almarhum Monsinyur Benjamin Bria menetapkan katedral sebagai paroki?
tanggal, bulan, dan tahun. Belum ada juga. Susah. Mau cari nggak mau? Jangan cari di Google, nggak boleh itu. Romo nggak tahu. 1, 2, 3, gagal. Tanggal 2 Februari 2001. Tuh. Sekarang. Pertanyaan berikut. Nanti kalau 3 kali pertanyaan tidak ada yang terjawab, berarti ini milik pribadi. Sekarang. Saya bingung ini. Balik ke pertanyaan pertama tadi. 12 rasul sebut minimal 5. Kalau bisa sebutkan 5 nama rasul-rasul, bisa dapat topinya. Kak Adit, silakan. Yang pertama resign tadi. Coba. Hilang. Oh, ada. Halo Romo, selamat malam Romo. Malam. Oke. 12 rasul ya. Kalau suruh nyebutin 5 kayaknya tahu deh. Yang pertama Simon Petrus. Terus kedua yang nggak percaya Yesus bangkit, Thomas. Terus Andreas, Yakobus, Yohanes. Tunggu. Filipus. Terus. Challenge nih, kakaknya mau sebutin semua. Aduh, kok lupa ya? Filipus. Oh, Bartolomeus. Terus. Bartolomeus. Itu kan kayaknya udah 5 deh. Udah Lagi. sendiri. Udah 7. Aduh, tunggu. Kamu pasti bisa, Dit. Ayo. Filipus, Yakobus. Kakaknya mau nyebut 12 nih. Kayak yang paling gampang, Kak. Sebut 1. Iya, yang paling gampang. Gampang tuh. Oh, Yang paling gampang belum sebut 1. Yang paling jahat. Orang. Yudas. Yang paling jahat. Yudas. Ya itu Yudas. Soalnya kan aku nggak jahat, Romo, jadi nggak inget itu. Oke, terima kasih. Kakak sudah berhasil menyebutkan 5 tadi ya. 7 Lebih. Tinggal mencukupi. hari Minggu diambil. Siap, Romo. Ambilnya di PD Kanisius. Kalau di hari Minggu hari Senin. Siap. Saya pikir Meriah. Saya pikir di Mandalika tadi ngambilnya, Romo. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Baik. Pada seluruh yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih untuk apa yang kita alami. Terima kasih kepada tim PD Kanisius yang menyiapkan dan menyelenggarakan ormas ini. Terima kasih buat seluruh kehadiran, baik yang ada di Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santa Maria Kanisius maupun para baptisan baru. Kita semua tentu sedang ada dalam situasi yang masih tak menentu karena pandemi ini. Sementara itu, dunia ini makin hari makin maju. Ada banyak tawaran kemewahan dari dunia ini yang harus disikapi dengan iman yang kuat supaya arah perjalanan kita menuju tanah air surgawi itu tetap eksis dalam diri kita. Hidup ini harus selalu dituntun oleh Roh Allah. Kalau Roh Allah yang menuntun kehidupan kita, kita akan mampu untuk membaca tanda-tanda zaman, sekaligus mampu menyikapinya dengan baik dan benar. Tapi kalau diri kita ini tidak dibiarkan diatur oleh Roh Allah, maka ada kemungkinan dunia yang akan menuntun kita, sehingga dunia yang akan menghalangi kita untuk menuju kepada kehidupan surgawi kelak. Jangan pernah bosan untuk beri ruang kepada Allah, mengatur kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Roh-Nya.
dan jangan pernah mengabaikan peranan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Kalau diberikan karunia berbahasa roh, disyukuri. Kalau Tuhan belum memberikan itu buat kita, jangan dipaksa. Kalau diberikan, pakailah itu untuk pertumbuhan iman secara pribadi, maupun juga untuk berguna dalam pelayanan, dalam berbagai macam aktivitas kehidupan sebagai seorang Katolik. Mari kita